Sofia Arimurti. Saya dari Fakultas Sastra, jurusan Sastra Inggris, program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2017. Saya Laksamana Fatian, sama seperti Sofia, sama-sama dari Pendidikan Bahasa Inggris dari tahun 2016, semester 3. Nama saya Fahma Railatus Solihah Rusman dari Fakultas Sastra, jurusan Sastra Inggris, pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2017. Awal kami mengikuti lomba itu, kami tahu informasi bahwa ada lomba debat nasional. Tapi sebelum debat nasional, kita harus mengumpulkan esai dengan tema tentang diversifikasi pangan untuk sebagai alternatif pangan di Indonesia untuk mewujudkan SDG 2030. Nah, di situ juga ada beberapa subtema seperti pendidikan, politik, sosial, dan juga pangan itu sendiri. Awalnya kami sempat bingung untuk menentukan subtema apa yang harus kita pilih karena begitu banyak masalah yang kita temukan dan semuanya sebenarnya kita belum istilahnya kita nggak ada background di sana. Akhirnya kami memutuskan dengan subtema pangan ya, dengan beberapa riset terlebih dahulu. Kemudian dalam kami menemukan data-data, kami menggunakan library research. Kebanyakan jurnal-jurnal online itu free. Kemudian setiap fakta-fakta di Indonesia kami mendapat datanya dari BPS, Badan Pusat Statistik, dan data dari Kementerian Pangan seperti itu. Kemudian kami kumpulkan datanya, mengelaborasinya, kemudian kami menemukan problematika. Kami memutuskan untuk mengambil tema bahwa optimalisasi peran sivitas akademika dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia agar semakin accessible untuk setiap masyarakat. SDG Sustainable Development Goals, di sana itu terdapat kurang lebih 16-17 goals itu yang dibuat oleh pihak PBB yang nanti diharapkan setiap negara dapat diimplementasikan di daerah tersebut. Salah satu tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakatnya melalui ketersediaan pangan. Di Indonesia sendiri kita membutuhkan diversifikasi pangan, jadi tidak hanya berfokus pada beras sebagai bahan makanan pokok, tapi kita juga bisa mengelaborasikan ke bahan pokok yang lainnya. Kami hanya memiliki persiapan beberapa minggu. Kita menyelesaikan esai itu dalam jangka waktu 3 hari. Setelah kita pengiriman, kita mengirimkan berkas-berkas dan foto KTM, terus berkas pengesahan dan esai full. Kemudian sekitar kurang dari 1 minggu atau 5 hari itu diumumkan 10 tim yang lolos ke babak semifinal. Kami sangat bersyukur bahwasanya esai kami dapat diterima dan bisa bersaing juga dengan universitas-universitas lain yang notabene adalah institut dari pertanian. Kemarin pada saat debat itu serangkaian acaranya itu satu rangkaian dengan adanya seminar nasional. Di dalam seminar nasional itu membahas, mengupas lebih dalam bagaimana kondisi pangan yang ada di Indonesia. Bisa mendapatkan begitu banyak sekali pengalaman baru dalam dunia perdebatan, ilmu baru tentang bagaimana pentingnya kita memperkuat pangan, karena sebenarnya pangan itu adalah sumber kehidupan dari suatu bangsa. Jadi kesan kami selama mengikuti lomba debat nasional dan juga seminar nasional ini adalah sebagai generasi muda dan juga khususnya sebagai mahasiswa di Indonesia, khususnya mahasiswa Universitas Negeri Malang, kami ingin mengupayakan bagaimana cara kami sebagai mahasiswa dan bagaimana ide-ide kami sebagai mahasiswa itu tersalurkan, bukan hanya untuk sebagai ketahanan pangan di Indonesia, tetapi juga untuk memperoleh kemandirian pangan dan bisa diwujudkan melalui diversifikasi pangan ini. Dan untuk itu kami mendukung program Nawacita dari Bapak Presiden Jokowi untuk memenuhi SDGs tahun 2030. Kita harus melihat fakta-fakta bahwa hampir 51% dari petani adalah populasi yang rentan terhadap kecenderungan rawan pangan di situ. Dari fakta ini, kita sebagai mahasiswa harus lebih proaktif dalam mengembangkan inovasi kita, dalam
proses agribisnis sebagai contoh, atau pengolahan pangan, atau proses yang lebih kompleks lagi. Regardless, tidak melihat pada jurusan kita, walaupun kita IT, dari jurusan IT sebagai contoh, kita dapat mengimplementasikan Internet of Things dalam proses pertanian, ataupun atau saat kita dalam mahasiswa sastra, kita dapat mengampanyekan pusat literasi yang akan disambungkan dengan proses ketahanan pangan. Jadi saat kita melihat kondisi pertanian semakin memburuk, ini adalah kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk mengayomi dan menjadi garda terdepan dalam proses ketahanan pangan itu sendiri. Mengkonsumsi produk lokal bukan lagi suatu kewajiban dari bangsa Indonesia, tapi merupakan suatu kebutuhan yang fungsinya adalah untuk mendukung bagaimana perekonomian yang ada di Indonesia serta mendukung ketahanan pangan yang Indonesia. Karena kemandirian pangan bagi bangsa Indonesia juga merupakan salah satu tujuan nawacita dari Bapak Presiden Joko Widodo yang harus kita dukung 100%. Dengan mengkonsumsi produk-produk lokal, artinya kita juga ikut turut andil dan berkontribusi dalam menciptakan Indonesia yang lebih baik untuk mencapai SDG tahun 2030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup UM!